Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Ramadan, NPM 2031073 dari kelompok 9, mahasiswa Universitas Malayati dengan program studi kedokteran umum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai klinis dari salpingitis dan kista inklusi epidermal. Nah, untuk yang pertama itu ada salpingitis. Untuk definisinya yaitu infeksi atau peradangan pada saluran tuba. Nah, apabila tidak ditangani, maka infeksi ini akan menyebabkan kerusakan pada tuba Volpi secara permanen yang menyebabkan sel telur yang dikeluarkan dari ovarium tidak dapat bertemu dengan sperma sehingga dapat menyebabkan infertilitas atau mandul. Nah, kemudian ada etiologi atau penyebab dari salpingitis. Nah, ini disebabkan oleh bakteri penginfeksi seperti Mycoplasma, Staphylococcus, dan Streptococcus. Salpingitis bisa juga disebabkan karena penyakit menular seksual seperti gonorrhea, chlamydia, infeksi puerperal, dan postural dan post abortus. Kemudian ini bisa timbul radang aneksia seperti akibat tindakan kuratase, laparotomi, pemasangan IUD, dan sebagainya. Dan perluasan radang dari alat yang letaknya tidak jauh seperti appendix. Kemudian ada patofisiologinya, yaitu infeksi biasanya berasal di vagina dan naik ke tabung Fallopy dari sana. Nah, karena infeksi dapat menyebar melalui pembuluh getah bening, infeksi pada satu tabung Fallopy biasanya menyebabkan infeksi yang lain. Nah, paling sering disebabkan oleh gonococcus, di samping itu oleh Staphylococcus, Streptococcus, dan bakteri TBC. Nah, infeksi ini dapat terjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada naik dari kapung bakteri, yang kedua menjalar dari alat yang berdekatan seperti dari appendix yang meradang. Kemudian hematogen terutama salpingitis tuberkulosa, salpingitis biasanya bilateral. Bakteri dapat diperkenalkan dalam berbagai cara, termasuk yang pertama yaitu ada hubungan seksual, yang kedua yaitu ada penyisipan sebuah IUD perangkat intrauterus, kemudian ada ketiga keguguran, yang keempat aborsi, yang kelima melahirkan, yang keenam appendicitis atau radang usus buntu. Kemudian ada epidemiologi. Nah, lebih dari 1 juta kasus salpingitis akut dilaporkan setiap tahun di Amerika Serikat. Namun jumlah insiden ini mungkin lebih besar. Nah, bagi wanita berusia 16 sampai 25 tahun, salpingitis adalah infeksi serius yang paling umum. Ini mempengaruhi sekitar 11% dari wanita usia reproduktif. Salpingitis memiliki insiden yang lebih tinggi di antara anggota kelas-kelas sosial ekonomi yang rendah. Kemudian ada faktor resiko. Nah, untuk faktor resikonya yang pertama yaitu ada usia. Nah, angka usia spesifik lebih tinggi pada remaja wanita antara usia 15 sampai 19 tahun. Kemudian faktor resiko yang kedua yaitu ada jumlah pasangan seksual. Wanita dengan banyak pasangan 4 sampai 6 kali cenderung lebih banyak terkena PID. Kemudian pasien PID sebelumnya pasien dengan PID 2,5 kali cenderung lebih banyak memiliki riwayat PID sebelumnya daripada pasien tanpa PID. Kemudian remaja melakukan hubungan seksual pada usia muda, kemudian gonorrea pria yang tidak diobati merupakan sumber infeksi berulang dan infeksi baru. Kemudian faktor risiko yang terakhir yaitu ada faktor sosioekonomi yang rendah. Kemudian ada tata laksana salpingitis. Yang pertama yaitu ada pemberian antibiotik. Yang kedua yaitu melakukan tindakan bedah. Nah, untuk melakukan tindakan bedah ini, pertama yaitu ada pembedahan pada penderita salpingitis dilakukan jika pengobatan dengan antibiotik menyebabkan terjadinya resistensi pada bakteri. Kemudian yang kedua yaitu ada histerektomi dan bilateral. Salpingorektemi mungkin diperlukan untuk infeksi yang berat. Kemudian ada komplikasi dari salpingitis. Yang pertama itu ada infeksi indung telur dan rahim. Kemudian yang kedua yaitu ada infeksi pada pasangan seks. Yang ketiga suatu abses pada ovarium. Yang keempat infeksi lebih lanjut. Infeksi bisa menyebar struktur di dekatnya seperti indung telur atau rahim. Dan yang kelima yaitu ada infeksi pada pasangan seks, pasangan wanita atau mitra dapat kontak bakteri dan terinfeksi juga. Kemudian yang keenam abses turboovarium, sekitar 15% wanita dengan salpingitis mengembangkan abses yang memerlukan rawat inap. Kemudian kehamilan ektopik. Nah, kemudian tabung Fallopy diblokir mencegah telur dibuahi dari memasuki rahim, embrio kemudian mulai tumbuh di dalam ruang terbatas tabung Fallopy. Resiko kehamilan ektopik bagi wanita dengan salpingitis sebelumnya atau bentuk lain seperti radang penyakit panggul (PID) adalah sekitar atau dari 20, sekitar 1 dari 20. Kemudian yang terakhir yaitu infertilitas atau mandul. Tubuh Fallopy dapat menjadi cacat atau bekas luka sedemikian rupa sehingga telur dan sperma tidak dapat bertemu setelah satu dari salpingitis atau PID lainnya.
Kemudian ada prognosis. Nah, salpingitis bergantung pada usia dan faktor resiko pasien. Namun, kebanyakan pasien dapat sembuh dengan baik. Resiko komplikasi salpingitis adalah infertilitas, abses tubuh ovarium, dan kehamilan ektopik. Kemudian ada pencegahan untuk salpingitis. Cara terbaik untuk menghindari penyakit radang panggul adalah melindungi diri dari penyakit menular seksual dengan cara menghindari seks bebas. Dan penggunaan kontrasepsi seperti kondom dapat mengurangi kejadian penyakit radang panggul. Nah, apabila mengalami infeksi saluran genital bagian bawah, maka sebaiknya segera diobati karena dapat menyebar hingga ke saluran reproduksi bagian atas. Terapi untuk pasangan seksual sangat dianjurkan untuk mencegah berulangnya infeksi. Nah, kemudian kita lanjut ke klinis 2, yaitu ada inclusion cyst atau kista inklusi epidermal. Untuk definisi dan etiologinya, pertama, kista epidermal atau juga disebut dengan kista sebasea adalah kumpulan material seperti keratin, biasanya putih, licin, mudah digerakkan, dan kisi atau berkeju di dalam dinding kista. Kemudian etiologi atau penyebab dari kista epidermal ini itu biasanya merupakan akibat inflamasi atau akibat implantasi fragmen epidermis karena trauma tusuk. Dan ada patofisiologinya, kista epidermal terjadi akibat profilerasi sel epidermal dalam ruang yang sirkumskrip pada dermis. Nah, pada analisis kista epidermal, struktur dan pola lipidnya sama seperti pada sel epidermis. Kista epidermis mengekspresikan sitokeratin 1 dan 10. Sumber dari epidermis ini hampir selalu dari infundibulum dari folikel rambut. Inflamasi dimediasi oleh bagian berkeratin pada kista epidermal. Pada penelitian, ekstra keratin ini bersifat kemotaktif untuk PMN. Penelitian menyebutkan HP human papillomavirus dan paparan sinar UV berperan dalam pembentukan kista epidermal. Cara perubahan kista epidermal menjadi bersifat kanker belum diketahui secara pasti. Nah, walaupun jarang sekali menjadi bersifat kanker, walaupun jarang sekali kista epidermal berkembang menjadi tumor ganas. Nah, pada kista epidermis dengan karsinoma, hasil imunohistokimia untuk HPP negatif yang dapat disimpulkan HPP tidak mempengaruhi perubahan menjadi karsinoma sel squamosa. Nah, iritasi kronik dan trauma berulang pada batas epithel dari kista epidermis berperan dalam transformasi keganasan, akan tetapi bagaimana hubungannya masih belum diketahui. Kemudian ada epidemiologi. Tidak ada predileksi menurut ras, namun kista epidermal lebih banyak dialami oleh individu dengan kulit gelap. Kista epidermal lebih banyak 2 kali ditemukan pada pasien pria dibanding dengan pasien wanita. Kista epidermal dapat terjadi di usia kapanpun. Kista epidermal kecil yang disebut dengan milia umum ditemukan di neonatus. Nah, kemudian ada faktor resiko kista epidermal inclusion meliputi pertama itu setiap cedera, yang kedua prosedur bedah kecil dalam beberapa kasus, yang ketiga itu tindik tubuh. Kemudian ada komplikasinya. Komplikasinya yaitu sangat jarang terjadi, termasuk infeksi, scarring pada penghilangan, dan kekambuhan. Keganasan pada kista epidermal sangat jarang. Kemudian ada prognosis. Nah, untuk prognosis kista epidermal itu terbilang prognosis yang baik. Kista epidermal yang tidak diobati kadang-kadang dapat mengalami transformasi granulomatosa dan mengalami resolusi dengan meninggalkan parut dermal vokal yang kecil. Jarang sekali terjadi transformasi maligna. Jika kista epidermal kambuh kembali, yang dapat dilakukan yaitu pembedahan. Kemudian ada penatasan atau pengobatan dari kista epidermal. Nah, eksisi total untuk mencegah terulangnya kembali, kemudian mempertimbangkan ukuran besar kista dan diantisipasi pada pasien. Kista diikatkan dengan hati-hati tanpa kerusakan pada struktur yang di sekitarnya dengan hemostasis yang diamankan dan refreshing kosmetik dari alat kelamin. Kemudian untuk pencegahannya saat ini tidak ada metode yang diketahui tersedia untuk mencegah terjadinya kista inklusi epidermal. Namun perawatan cepat dari trauma kulit apapun dapat membantu mengontrol timbulnya kista. Nah, ini untuk sumbernya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.